Oke, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah UTS ini kita masih melanjutkan logika algoritma. Ini sambil mengasah logika saudara, gitu ya. Kemarin kita sudah coba lakukan UTS. Ada yang subjektif dari Pak Deru dan soal pilihan ganda atau multiple choice, gitu ya. Saudara tinggal milih aja soal dari saya. Ya lumayan hasilnya. Lumayan hasilnya itu memang ada yang tinggi, ada yang dapat 100, tapi banyak yang dapat 50, gitu ya. 50, 60, 40 sekitar itu yang paling banyak. Ya, tapi juga ada yang 100, 90. Oke. Ya hampir ini ya, hampir sama. Ya, tapi kalau ditanya mana yang lebih banyak, ya banyakan hampir sama tapi masih ada bedanya sedikit. Jadi yang sekitar 50 itu banyak. Ya, ini artinya ya pemahaman di logika algoritma mungkin masih butuh, sebenarnya ini butuh latihan banyak saja. Ya, seperti saya sampaikan dulu, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mudah gitu ya, remeh gitu ya. Tapi tidak tahu waktu UTS kok banyak yang banyak yang tidak dapat 100 atau sekitar 90 atau 80. Ya, lebih banyak yang di daerah bawah. Oke, setelah kita amati ini masalahnya hanya ketertiban aja ya. Jadi kalau logika algoritma itu mudah sekali jawabnya dan pasti saudara bisa, cuman saudara butuh tertib aja di cara penyajian algoritmanya. Jadi kalau nggak tertib ya, apalagi ini multiple choice gitu ya. Kalau subjektif mungkin nggak tertib sedikit masih diberi nilai, tapi kalau sudah pilihan ganda ya saudara pasti langsung dinolkan gitu ya, tidak dapat nilai. Ya masih beruntung tidak ada pengurangan nilai gitu ya. Coba barangkali Senin awal ini coba kita UTS kemarin, coba kita lihat. Ini soal UTS yang kemarin, ya yang di e-learning pasti diacak gitu ya, pasti diacak. Coba saudara boleh membuka mikrofonnya, bisa di on kan atau di unmute gitu ya. Sama-sama kita ini dulu aja, sebentar. Di layar sudah kelihatan ya, soal itu, soal UTS kemarin yang pilihan ganda. Oke, sudah terlihat ya? Iya Pak, sudah kelihatan. Oke, coba yang nomor 1, silakan dibaca. Oke, 10 detik aja bacanya ya, karena waktunya memang ini belum mikirnya kan, ketika bacanya aja harus sekitar 10-15 detik. Nomor 1, beberapa hal yang terkait dengan logika yang menjadi kata kunci pengertiannya adalah kecuali. Ini sudah ada di teori ini ya, sudah ada di teori. Jawabannya apa ini? Kecakapan berpikir. Oke, betul ini ya. Jawabannya apa ini? Kecakapan implementasi, Pak. Ya di teori ada ini ya. Saudara tinggal ini sudah. Ya. Kemudian yang kedua, salah satu unsur logika adalah keputusan, yaitu tindakan untuk, ini saudara bisa melihat satu persatu, memadukan keputusan sedemikian rupa, menjelaskan sesuatu apa adanya, saling mengaitkan, tindakannya nih ya, ini kata kunci adalah tindakannya adalah, gitu ya. Kemudian menentukan langkah-langkah proses pelaksanaan. Nah ini memang harus mengerti, memang dibutuhkan pengertian. Yang paling pas adalah iya. Oke ya. Oke, ini saya pikir ini teori. Tidak apa-apa, ini cepat aja kalau teorinya. Yang nomor 3, algoritma menjadi representasi penyelesaian masalah sistem nyata yang ditransformasikan ke bidang informatika.
dan menjadi dokumen bagi pengembang perangkat lunak. Beberapa kata kunci untuk algoritma adalah, nah ini pengertian algoritma. Apa saja kemarin pengertiannya? Ya, algoritma kata kuncinya apa? Atau definisinya masih ada ini ya? Langkah-langkah, tahapan, gitu kan ya? Atau bahasa lain terserah apa kan gitu ya. Kemudian apalagi? Masuk akal, rasional, ini termasuk. Kemudian apalagi? Ya, Berhingga, Pak. berhingga kan gitu ya. Yang global, nah ini jelas sekali ya. Soalnya ini mudah-mudah ini ya. Tapi ya lumayan. Wih, jawab benarnya adalah ini. C. Ya, global. Global itu kan apa namanya? Area biasanya ya, bicara area. Setiap nomor 4, setiap proses dalam algoritma yang dilakukan secara bertahap ditentukan dengan awal yang jelas dan ditutup dengan ini akhiran mestinya nih ya, awal yang jelas pula. Hal ini merupakan kata kunci dari algoritma, yaitu apa? Ya pasti ini kan ya? Berhingga. Ya, berhingga. Oke, itu jawabannya. Kemudian cara menyajikan algoritma sebagai bagian dokumentasi dan komunikasi bagi pelaku informatika berupa tulisan yang menyerupai bahasa pemrograman. Nah, ini kata kuncinya menyerupai bahasa pemrograman. Bahasa natural ini bahasa omongan, ya. Pseudocode, nah ini mirip dengan pemrograman. Program flowchart, nah ini yang bicara cap, ya. Berarti tidak mirip dengan bahasa pemrograman, tetapi menjadi dasar. Nah, terus kalau flowchart, ini apa bedanya? Program flowchart dengan flowchart. Ya pasti program flowchart itu orientasinya adalah ke bahasa pemrogramannya, ya atau ke pemrograman komputernya. Kalau flowchart ini umum, gitu ya. Ini banyak teori yang sering agak kacau ini dengan ini ya. Jadi flowchart itu ya bagan yang umum aja, semua orang boleh pakai. Tapi kalau program flowchart ini biasanya orang informatika aja yang menggunakan. Ya, jadi kalau ada orang informatika menggunakan flowchart, ya kurang tepat kalau dia ingin mengarah pada bahasa pemrograman. Oke, jadi jawabannya adalah apa ini? Yang dekat dengan yang menyerupai bahasa pemrograman adalah pseudocode. Ya, oke. Cara menyajikan algoritma sebagai bahan dokumentasi dan komunikasi bagi pelaku informatika berupa tulisan yang menggunakan simbol dan diakui secara internasional. Ini jelas ini ya. Bukan natural, ya, bukan pseudocode. Nah, tetapi ada kemungkinan dua nih, flowchart atau program flowchart. Ya, tapi karena sudah bicara informatika, maka menggunakan program flowchart. Ya, jadi jawabannya adalah C. Nah, ini yang hati-hati. Coba ini, yang ini untuk diskusi ya, diskusi kita hari ini. Saya bacakan sebentar. Oke ya, nomor 7 kelihatan ya. Ya, kita baca pelan-pelan. Algoritma untuk mengirimkan email berisi foto. Nah, ini maksudnya saudara punya foto gitu ya, file foto maksudnya. Algoritma untuk mengirimkan email yang berisi foto kepada email teman, gitu ya, kepada email teman melalui apa nih? Melalui langkah-langkah, melalui langkah-langkah yang perlu diurutkan di bawah ini, ya, dengan asumsi sudah menggunakan Gmail. Nah, ini dan sudah masuk pada menu utama Gmail. Nah, ini maksudnya ya saya tidak tahu saudara biasa pakai Gmail atau enggak, ya, tapi sudah umum gitu ya. Orang umum aja sudah menggunakan email seperti ini, maka saudara dianggap sudah pernah memakai atau pernah melihat atau bahkan mempunyai ya, email di Gmail ini ya. Ya ini ada urutan. Langkah 1, klik compose. Langkah 2, pilih atau double klik folder atau file foto. 3, isi subjek, text file. Isi to, kan ada to-nya itu ya. Klik send, ada tombol send. Kemudian ada isi pesan, berarti ada ruang isi pesan. Nah, algoritma yang terbaik, nah, menurut urutan ini, yang mana? Oke, silakan saudara boleh memilih. Nanti kita lihat mana yang paling pas.
Coba. Oke ya, ini asumsinya Gmail sudah masuk, sudah di menu utamanya itu yang ada apa? Ada compose, inbox dan seterusnya itu ya. Oke. Coba kita lihat satu-satu. Yang A. Pertama apa ini? Klik compose, kemudian isi to, gitu ya. Kemudian 7 ini apa? Isi pesan ya. Habis isi to itu kan kepada siapa kan gitu ya. Kemudian nomor 3 isi subjek ya, jadi ngisi pesan kemudian ngisi subjek, terus kemudian 4 attach file gitu ya, ngambil filenya maksudnya, kemudian double klik di foto ini karena misalnya masuk ke filenya sudah ketemu, double klik di foto yang di atau drag and drop terserah istilahnya ya. Kemudian terakhir adalah send, klik send. Nah, menurut saudara masuk akal nggak nih nomor A ini? Enggak. Coba ya. Pertama compose, klik compose gitu ya. Kemudian 5 isi to, diisi dulu to-nya ya, to kepada siapa kan ya, Budi misalnya gitu ya. yahoo.com. Nah, terus kemudian nomor 7 isi pesan. Ya, isi pesan mungkin saya sekarang mau ngirim foto yang dulu misalnya gitu ya. Kemudian isi subjek. Subjek itu judulnya itu ya, judul ini ya. Kirim foto misalnya gitu ya. Nomor 4 attach file, setelah di attach file kemudian nomor 2 double klik, kemudian ambil double klik fotonya kemudian send. Dan ini yang sudah disediakan ini. Oke, nomor 1 yang A gitu ya. Secara logika ini masuk akal, ini bisa diterima ini. Ya, jalan gitu maksudnya, bisa dijalankan seperti ini. Sekarang yang B. Klik compose situ, kemudian isi subjek, isi apa ini pesan, kemudian attach file, ambil file atau klik double klik ya fotonya, kemudian send. Nah ini juga masuk akal. Lebih urut ini ya kan, karena perintahnya apa ini hampir semuanya benar, gitu ya, semua jawaban benar, tapi dipilih yang paling benar kan gitu ya perintahnya kemarin ya. A dan B sama, cuma beda di sini tadi ya, beda di 7 dan 3 ini ya. Beda di sini, tapi mana yang paling benar? Nah, yang paling urut adalah B kan gitu ya. Oleh karena itu kalau A dengan B dibandingkan ya mending B gitu ya. Ini lebih urut ya. Nah, sekarang yang C. Apa ini? C dulu klik compose, kemudian 4. Oh, langsung 4. Klik attach file, kemudian double klik fotonya, diambil fotonya, kemudian isi to, isi apa ini? Isi itu, kemudian yang 3 isi subjek, isi pesan dan send. Nah, ini bagaimana nih? Yang ke D, compose, attach file, ambil file ya, double klik, kemudian 7 isi pesan, isi subjek, isi to, send. Nah, ini hampir sama nih ya. C dan D hampir sama, tapi yang lebih urut adalah C sepertinya gitu ya. Oke, yang paling bagus yang mana ini? Jadi tadi A mungkin sudah kurang nggak kita pilih, yang D tadi dengan C bandingkan sudah lebih bagus C. Jadi antara ini, dua ini. Oke, silakan. Ada yang mau berpendapat B atau C yang benar? Ada yang mau beri masukan? B atau C yang benar? Yang paling benar? Yang? B, Pak. B. C, Pak. C. C. Oke, sekarang yang penting alasannya aja ya. Coba yang, enggak apa-apa, yang B. Alasannya apa yang B? Silakan tadi yang sebut B, saya enggak lihat siapa yang ngomong tadi. Enggak apa-apa, silakan, jangan takut salah. Gimana? Karena kan yang pertama diisi dulu. Itu untuk siapa kan dikirimnya, Pak. Jadi isi yang pertama compose. Pelan-pelan. Tadi ini compose, terus? Ya, terus isi itu berarti tujuannya emailnya itu dikirim ke siapa kan, Pak. Terus 3. Terus isi Judulnya subjek ya? dulu, baru ya
judulnya dulu, baru isi pesannya gitu Pak. Oke, terus kemudian yang bedanya itu pilih fotonya gitu Pak. Oke, terus diklik ya, terus di send. Iya. Oke. Iya, masuk akal ini, masuk akal dan urut, gitu ya. Kemudian yang menjawab C, coba silakan. Yang menjawab C. Silakan, ada komentar yang menjawab C. Yang pertama compose, kemudian klik attach dulu. Mungkin nggak langsung klik attach file tanpa ngisi to dan subjek pesan dulu gitu kelihatannya ini itu dulu ya, klik attach file, kemudian dua ini double klik fotonya, kemudian baru isi to, baru isi subjek pesan dan send. Ya, di antara dua ini memang sama-sama benar, semuanya benar ini, semuanya benar, tapi yang paling benar yang mana? Nah, itu ya. Jadi seperti itu kalau soal-soal di perguruan tinggi. Kalau di SMA kan ini ya pasti satu benar, yang tiga salah kan gitu ya. Tapi kalau di perguruan tinggi harus semuanya benar, cari yang paling benar. Tuh bikin bingung, ya memang harus begitu mahasiswa. Ya itu bedanya mahasiswa dengan siswa ya. Ini sekarang akhirnya mana yang paling benar? Tadi sudah A sudah benar tapi ada di balik sedikit. Nah, kan gitu ya. D sudah benar tapi ada di balik sedikit. Semuanya benar. Nah, tinggal B dan C. Nah, oke, yang coba pelan-pelan ya. Yang B ini urut kan ya? Sudah urut bagus. Jadi coba perhatikan ya. Urut sudah bagus. Compose, kemudian to, ya isi to, isi subjek, kemudian isi pesannya, nah, kemudian baru klik attach file gitu ya, untuk mengarah ke filenya itu ya, untuk mengambil fotonya sudah ada, kemudian di double klik untuk terserah mau drag and drop atau apa terserah, kemudian baru send. Ya, ini benar dan urut. Nah, yang ini compose, kemudian attach file dulu, kemudian ambil filenya, kemudian baru isi to, ya. Jadi ini bedanya cuman ngambil file dulu atau ngetik-ngetik dulu. Nah, kata kuncinya cuma itu aja nih. Ngetik-ngetik dulu atau ngambil file dulu, attach file dulu. Nah, yang B ini urut. Jadi setelah ngetik baru ngambil file. Ya. Kalau yang C ngambil file, setelah diklik ya, di double klik gitu ya, kemudian baru ngetik. Nah, bedanya di mana nih? Tadi urutan sudah beda ya, tapi kelebihan dan kekurangannya ada di mana masing-masing. Yang jelas, coba kalau saudara lihat dari sisi waktu ya, yang B compose, kemudian isi to, isi subjek, isi pesan. Nah, ini kan butuh waktu ya, butuh waktu. Oke, kemudian ambil klik attach file, kemudian ambil fotonya ya, double klik fotonya. Terus biasanya kan ada nunggu sebentar kan gitu ya, ada gambar apa itu progresnya itu ya. Sampai selesai kan kita tunggu sebentar sampai selesai, sampai penuh 100% gitu ya, baru kemudian kita send. Nah, rahasianya ada di situ. Coba kalau yang C, compose, kemudian klik attach file, kemudian ambil filenya. Nah, disinilah bedanya ya. Saudara akan lihat pada saat ngambil file atau nomor 2, double klik fotonya, double klik file fotonya, di situ akan muncul sama dengan tadi ya progresnya, yang itu yang ada nunggu sampai 100% itu ya. Coba perhatikan, nah ini sambil nunggu, nah, kan gitu ya. Di saat nunggu, itu saudara bisa ngisi. Nomor 5 ini apa? Isi to, ya, isi subjek, kemudian isi pesan. Nah, mungkin pas isi pesan selesai, langsung 100% kan gitu ya, baru send. Nah, dari sisi kecepatan, cepat yang mana? Kalau ini kerjanya kan file dulu, kemudian nah sambil nunggu file jalan, bisa ngetik to, bisa ngetik subjek, bisa ngetik pesan. Tapi kalau yang atas, urut. Ya, semua tidak ada yang salah,
Tapi kalau dihitung kecepatan, yang paling cepat adalah logika kita aja. Yang paling cepat adalah C. Ya. Jadi jawabannya adalah C. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang bayangkan lagi. Ini membayangkan lagi nomor 8. Coba saudara perhatikan. Oke, nomor 8. Sorry. Ini biar kelihatan semua jawabannya. Algoritma untuk ini. Kok begini sih? Ya, maaf ya. Loh. Oh, ini ya. Mau saya yang agak ini. Karewel mau saya. Oke. Algoritma untuk mengisi bensin sepeda motor merek Beat. Nah, ini kenapa harus ditulis Beat? Ini biar nggak macam-macam kan gitu ya. Oke, semua sudah tahu ya, sepeda motor mirip Beat itu ya, yang apa namanya, Matic itu ya. Di stasiun pompa bensin atau pom, ya ini antriannya panjang. Di antrian kedua dengan posisi berdiri. Jadi ini ada antrian panjang, di depan saudara ada satu orang sedang mengisi. Nah, saudara di antrian kedua dengan udah posisi berdiri, artinya sudah siap untuk ngisi bensin ya. Gitu ya. Maka langkah yang harus dilakukan adalah, nah ini langkah-langkahnya ya. Saudara bisa, ini sudah saya ajak, tinggal saudara ngurutkan saja seperti yang tadi itu. Oke, sudah siap untuk antrian di posisi kedua. Nah, sekarang pada saat di posisi kedua, yang depan masih ngisi, gitu ya, kita di posisi kedua, maka langkah pertama yang dilakukan apa? Saudara sudah berdiri. Ya, yang ini yang paling normal. Kalau mau detail ya banyak ini ya, tapi kita ambil yang penting-penting saja yang di sini. Yang jelas, pertama nomor 4 dulu, buka jok, kemudian buka tangki. Nah, ini artinya kalau mau detail, cabut kunci, taruh kunci di bawah, masukkan, itu kan kelamaan ya. Ini memang saya buat tidak panjang-panjang, penting-penting saja. Yang pertama adalah buka jok, kemudian buka tangki. Ya, joknya dibuka, kemudian tangkinya tutup tangkinya dibuka. Nah, mungkin itu ya, ini maksudnya. Kemudian nomor 6, maju setelah antrian depannya selesai. Ini kan nunggu tadi ya, setelah buka-buka, nunggu, kemudian maju. Nomor 6 maju ya, setelah antrian depannya selesai. Kemudian setelah selesai, nomor 1, isi bensinnya, maksudnya petugasnya mengisikan karena sudah terbuka tadi. Kemudian nomor 5, bayar, ya anggap aja 10.000 gitu aja. Kemudian nomor 3, tutup tangki, kemudian tutup joknya, ya, tutup tangki kemudian joknya, gitu ya. Nomor 9, apa ini? Duduk di sepeda motor. Terus kemudian nomor 2, hidupkan mesin, maju, persiapan untuk berangkat. Sering kan gitu ya. Maju, persiapan berangkat. Ya, oke. Yang B, buka jok, kemudian buka jok, kemudian buka tangkinya, tutup tangkinya, kemudian nomor 6, maju setelah antrian depannya selesai. Buka jok, buka 4, buka jok, buka tangki, kemudian maju setelah depannya selesai. Ya, ini maju kan gitu ya. Nggak usah nyiapkan uang dulu, baru nyiapkan uang. Setelah nyiapkan uang, kemudian apa nih? Bayar. Setelah bayar, kemudian isi. Oh, ini bolak-balik ini. Yang biasanya yang paling benar yang mana? Ngisi dulu baru bayar atau bayar dulu baru ngisi ya. Ini saudara bisa amati. Kemudian nomor 3, tutup tangki, kemudian jok. Nomor 2, hidupkan mesin. Setelah hidupkan mesin baru duduk di sepeda motor, ya, kemudian baru maju persiapan berangkat. Ini kayaknya ada yang kurang enak di ini tadi ya. Ya, enggak salah, enggak ada yang salah kan ya. Saudara bayar dulu boleh, isi dulu baru bayar boleh, kan gitu ya. Ini khawatirnya kalau bayar dulu nanti bisa kelebihan, bisa kekurangan. Saya pernah ngalami gitu ya. Bayar ternyata apa? Petugasnya ngelamun kelebihan. Nah, setelah kelebihan ya dia minta nambah ke saya. Ya saya agak nggak enak gitu ya, marah-marah. Ya akhirnya saya tambah. Ya kan tidak sesuai dengan harapan saya gitu loh.
Maunya si petugasnya suruh nyedot sendiri di tangki mobil saya, ya. Tapi ya kasihan gitu ya. Mulutnya nggak cukup nyedot itu kan. Oke, yang C. Buka jok, kemudian buka tangki, terus maju setelah selesai depannya, kan gitu ya. Kemudian 7, menyiapkan uang, kemudian bayar, kemudian isi bensin, kemudian apa ini? Tutup tangki jok, kemudian duduk di sepeda motor, kemudian maju sedikit, kemudian hidupkan mesin. Nah, ini ada ini di sini. Ini layak enggak ini ya? Tadi yang B sudah agak kurang layak ya. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Tapi B sebaiknya mungkin ada yang kurang enak. Tadi bisa kita kurangi B-nya, kan gitu ya. Artinya ini kayaknya sudah enggak ini kelihatannya. Yang B, coba. Oke, kemudian yang C, yang C sudah tadi ya. Sekarang yang D, buka jok ya, kemudian buka jok, buka tangki, kemudian siapkan uang, kemudian nomor 6, maju setelah antrian depannya selesai, kemudian isi bensin, kemudian bayar, kemudian maju persiapan berangkat. Oh, ini setelah bayar dia maju. Nah, ini agak bedanya di sini ya. Setelah dia maju, kemudian dia nomor 3, hidupkan mesin, duduk, berangkat. Nah, ini ada beda di sini ya. Jadi setelah nomor 1 tadi, setelah bensin diisi, setelah bayar diisi, kemudian nomor 3 ini apa nih? Tutup tangki, kemudian duduk, maju, berangkat. Oke, silakan saudara pilih yang mana? Yang B sudah tidak perlu kita pilih. Silakan boleh berpendapat. Kurang jelas suaranya. Mohon maaf, suaranya kurang jelas. Ya, diulangi lagi coba. Yang ya, kalau yang A tadi apa yang A tadi? Buka jok, tangki, maju. Yang D, Pak. Yang D ya. Alasannya apa yang D? Bisa menyampaikan alasannya, enggak apa-apa. Jangan takut salah, jangan takut salah. Kalau salah kita beneri bareng-bareng kan gitu ya. Kalau benar kan saudara seneng kan gitu ya, tapi kalau salah kita benerkan bareng-bareng. Oh, tapi malu Pak ke teman-teman ya, malu itu hanya sedikit sebentar aja. Setelah itu saudara akan ingat seterusnya bahwa algoritmanya ternyata begini ya, gitu maksudnya. Silakan. Tadi yang jawab D enggak apa-apa, jangan takut salah. Alasannya apa? Kemudian halo, ini mohon maaf, saya putus-putus ini dengarnya. Mohon maaf. Suaranya putus-putus. Diulangi lagi, coba diulangi lagi. Ya, silakan. Untuk mengantisipasi antrian supaya tidak terlalu lama. Ya, udah, itu kata kuncinya di situ ya. Jadi kuncinya ada di sini, ya, di nomor 8. Maju setelah itu mengisi bensinnya yang sudah disiapkan. Aduh. Ya, mungkin ini koneksi yang kurang bagus ya kita. Putus ini suaranya tidak ada. Oke. Ya nggak apa-apa, ini karena koneksi aja. Jawaban yang lebih pas adalah kalau tadi itu yang A ini kan urut ya, normal gitu ya. Oke, kemudian yang B, yang B sudah nggak kita pakai. Yang C ini sama, sebenarnya boleh juga seperti ini, tidak salah kan gitu ya. Tapi yang paling pas adalah ini. Kenapa? Betul tadi ada yang menyampaikan di nomor 8. Jadi ini ya, setelah nomor
setelah isi bensin, kemudian bayar, ya, nomor 5 bayar, kemudian nomor 8 maju sedikit, nah gitu ya, jangan ditutup dulu tangkinya, maju sedikit, biar apa? Biar antriannya jalan, karena apa? Saudara kan kalau nggak maju, ya kalau nggak maju seperti ini, setelah ini apa? Seperti ini ya, yang nomor C, setelah diisi bensinnya, bayar, isi, kemudian apa? Tutup dulu di situ, kan nggak bergerak. Nah, antrian yang belakang menunggu. Nah, ini yang kita hindari. Kalau saudara mulai mengenal algoritma, sepertinya benar, ya di Jember kan begitu. Semua kan setelah ngisi bensin, ditutup dulu. Tutup tangki, tutup, tutup joknya, ya, kemudian kadang naik, terus dinyalakan mesinnya, baru berangkat. Nah, sebaiknya saudara melakukannya adalah, kalau menurut algoritma ya, kalau kita cari nilai lebih dari algoritma itu adalah, setelah isi bensin, bayar, kemudian apa? Maju, ya kurang lebih 1 sepeda motor atau 2 sepeda motor, gitu ya. Maju beberapa meter, ya 1 atau 2, paling ya 2 meter atau 3 meter, gitu ya. Kemudian baru joknya ditutup. Ya, jadi maju itu artinya apa? Yang belakang ikut maju. Kalau yang belakang ikut maju, kecepatan pengisian bensin atau pom bensinnya akan lebih pendek antriannya, lebih cepat antriannya dilayani, gitu ya. Itu kelebihannya. Tapi kalau harus nunggu saudara nutup dulu, kemudian nyalakan mesin, nah mesinnya mogok-mogok, kan berhenti di situ. Nah, setelah agak lama diusir sama petugasnya, itu baru jalan antriannya. Nah, tapi kalau yang D, setelah ngisi langsung maju, antrian masuk, ngisi kan mereka, gitu ya, kita sudah berangkat. Nah, itu artinya lebih cepat. Itu yang kita cari. Jadi semua jawaban benar, tapi yang paling pas itu adalah yang D, ya. Nah, yang D. Oke, kita lanjutkan ini. Nomor 9. Oke ya, nomor 9. Jika dituliskan algoritma seperti di bawah ini. Nah, ini namanya sedukut ini. Ini sedukut sebenarnya, ya. Ini saya beri nomor baris ini ya, biar saudara yang memang untuk soalnya sih baris ini ya. Oke, di sini ada, kalau kita baca read alas, masukkan alas kan gitu ya. Read itu baca, komputer membaca apa yang diinputkan oleh pemakainya kan gitu ya. Nanti disimpan di alas. Read tinggi sama memasukkan lagi gitu ya. Masukkannya disimpan di variabel tinggi. Kemudian read luas segitiga, ini juga memasukkan nanti disimpan di luas segitiga. Yang 4, luas segitiga, ini ada panah kiri gitu ya. Oh, ini menghitung luas segitiga berarti ya. Rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Setelah itu apa? Dicetak luas segitiga. Nah, ini pertanyaannya, maka hal yang sebaiknya dilakukan adalah yang dilakukan dari algoritma model Sidukut di atas ini ya, adalah yang A, mengubah baris ketiga menjadi print. Nah, ini menjadi cetak gitu ya, cetak luas segitiga. Luas segitiga itu kan variabel ya, isinya apa? Ya kita tidak tahu, maka nanti akan tercetak gitu ya. Akan tercetak ya nggak tahu, sembarang data yang dipunyai komputer akan ditampilkan gitu loh ya, karena kita nggak tahu ya. Ini maksudnya mengubah baris ketika menjadi print, cetak gitu ya. Yang dicetak adalah variabel segitiga. Yang dicetak adalah variabel segitiga. Variabel segitiga isinya apa? Ya sembarang terserah komputer, maka ini kurang pas. Yang B, mengubah tanda ini menjadi sama dengan, gitu ya, karena ini adalah rumus. Nah, ini boleh sebenarnya benar, tapi kalau untuk Sidukut itu standarnya menggunakan tanda panah, maka tidak perlu diubah. Artinya apa? Nomor B ini salah juga. Yang C, menghilangkan baris ketiga. Baris ketiga, read luas segitiga dihilangkan. Kalau dihilangkan berarti tidak ada membaca luas segitiga, nggak ada inputan luas segitiga. Nah, coba kita lihat yang atas read alas, jadi masukkan alasnya. Yang kedua baris 2 masukkan tingginya, read tinggi. Kemudian yang ketiga
masukkan luas segitiga, jadi masukkan luas segitiga. Padahal yang kita hitung adalah luas segitiga. Maka sebaiknya ini nggak perlu, nggak ada. Nah, maka yang ini sangat mungkin gitu ya. Yang C sangat mungkin, ini benar. Kemudian menghilangkan baris kedua. Kalau baris kedua dihilangkan, berarti tinggi dihilangkan, nanti read alas, masukkan alasnya 10 misalnya, langsung loncat karena dihapus gitu ya. Read luas segitiga, masukkan luas segitiganya, ya kacau lagi seperti yang di atas tadi. Masuknya luas segitiga kita isi misalnya 5 gitu ya. Terus di bawah luas segitiga adalah setengah kali alas kali tingginya kan tidak ada, maka sembarangan, bisa dikalikan A dikalikan B, jadinya kacau gitu ya. Yang ini, maka yang paling benar adalah yang C. Ya, oke gitu ya. Ya memang ini harus dicoba sih memang ya. Oke, kemudian nomor 10. Ya sama ini ya. Jika nilai di atas, coba ini hati-hati, coba ini kita lihat. Sama dengan di atas tadi ya. Jika nilai alas 3, nilai tingginya 4, ya tadi 3, tingginya 4, dan nilai luas segitiga adalah 12, jadi nilainya diisi 12. Jadi yang ini kita isi 3, yang ini isinya 4, yang ini isinya 12, gitu ya. Maka setelah proses penghitungan, luas segitiganya ditampilkan adalah sebesar, nah, kan gitu ya. Berapa? Berapa ini? Jadi ini berapa nih? Alasnya berapa tadi? Jadi setengah, ya jadi di sininya ya. Oh, ini jadi setengah atau 0,5 gitu aja saya nulisnya, dikalikan gitu ya, dikalikan alas 3, terus dikalikan 4. Berapa nih? 6 ya? 6. Iya, Pak. 6. Maka yang benar adalah 6 ya? Iya, 6. Oke, itu jawabannya ya. Terus kemudian luas ini untuk apa nih? Maka setelah proses penghitungan luas segitiga, setelah proses penghitungan segitiganya, setelah proses perhitungan luas segitiganya ditampilkan sebesar 6. Ya, oke, jawabannya adalah 6. Ya, jadi ini enggak pengaruh. Gitu ya. Dimasukkan berapa aja enggak pengaruh. Oke. Kemudian yang 11. Ya, jawabannya 6. Jika dituliskan sebuah algoritma yang disajikan di bawah ini, oh sama lagi ini ya. Oh ini sekarang panjang kali lebar. Oke, dengan masukkan panjangnya 5, oke ya. Ini saya isi 5, kemudian lebarnya 3, maka keluarannya adalah, nah ini sekarang berarti panjang 5 dikali 3, hasilnya adalah 15, kan gitu ya. Nah, yang dicetak adalah print hasil luas persegi panjang. Berapa hasil luas persegi panjangnya? Ini ternyata menghitung luas persegi panjang. Jawabannya adalah 15. Kalau 3 kan tidak mungkin ya. Ini tidak mungkin. 5, yang B 5 tidak mungkin. Kalau 15, tidak mungkin. Ya hasil, ya ini hasilnya, berarti hasil kan ya. Hasilnya adalah 15. Kalau P tadi kan panjang sebenarnya, ya, enggak mungkin ini panjang ya. Yang ini apa ini? Lebar. Enggak mungkin. Yang 15 itu adalah hasil. Ini biar beda aja. Lupa saya harus bedakan aja ini ya. Ya. Oke. Berarti berapa hasilnya? Hasilnya adalah 15. Yang dicetak apa? Ternyata yang dicetak adalah hasil luas persegi panjang. Nah, coba saudara bisa bedakan antara hasil dengan hasil luas persegi panjang. Beda, ya. Jadi jawaban A salah, gitu ya, salah. Ini B salah, jelas. Yang C salah. Kenapa? Karena ya ini sebenarnya begini yang ditanyakan apa tadi? Maka keluaran berarti apa? Print-nya kan ya? Print ini kan yang dimaksud ya.
Yang diberi ini apa? Hasil luas persegi panjang. Ini variabel baru kan ya, untuk menampung penghitungan biasanya. Ya, tapi 5 kali 3 tadi itu ditampung di hasil, bukan hasil luas persegi panjang. Ya, maka yang paling benar adalah ini. Ya, jadi jawabannya adalah D. Jadi yang A, B, C salah, yang benar adalah terserah komputer. Kayak tadi itu ya. Kalau belum apa-apa tiba-tiba disuruh print, disuruh nyetak apa? Nyetak suatu variabel, belum diisi, ya terserah komputer isinya nanti. Bisa A, B, C, min 7, 99, atau berapa, terserah dia. Jadi itu ya. Oke, yang benar adalah D. Oke ya. Kemudian nomor 12, algoritma menentukan bilangan yang dimasukkan tergolong ganjil atau genap. Ini sudah pernah di kuliah kemarin ya. Cuman urut-urutannya aja. Urutnya. Pernyataan berikut yang paling tepat untuk algoritma ini adalah, oke, jadi ini ada apa nih ya? Algoritma dalam bentuk ini apa nih, bahasa natural kan ya, omongan yang ditulis gitu maksudnya. Masukkan sebuah bilangan bulat positif. Nah, ini namanya omongan boleh aja. Ya. Bilangan bulat positif, sebuah bilangan. Ini karena pakai natural. Kalau natural lebih bebas ya. Kemudian nomor 2, hitung sisa hasil bagi atau modulus dari bilangan bulat positif tersebut dengan 2. Jadi di modulus 2 gitu ya. Bilangan yang tadi dimasukkan di modulus 2, hasilnya simpan di SHB. Maksudnya ini singkatan aja. Ini namanya natural, bebas saja. SHB itu apa? Sisa hasil bagi maksud saya gitu ya. Nama variabel. Kemudian bandingkan apakah SHB sama dengan 0. Kan gitu ya. Jika sama, maka tampilkan bilangan genap. Jika tidak sama, maka tampilkan bilangan ganjil. Kan gitu ya. Ini kemarin sudah ya, sisa hasil bagi. Misalnya 7 ya. Bilangan positifnya misal kita isi 7 lah misalnya. 7. Tuh. Oke, kita isi 7 kan gitu ya. Bisa 7. Maka 7 modulus 2 kan gitu ya. Sebenarnya sama dengan begini. SHB. Gini aja ya. Gini ya. Sama dengan 7 modulus, saya singkat aja ya, 2. Nah, ini 7 modulus 2 berapa? 1 kan ya. 7 bagi 2, 6, sisanya 1. Nah, sisa hasil baginya adalah 1. Bandingkan apakah SHB, nah, kan gitu ya. Apakah SHB sama dengan 0? Oke, apakah SHB sama dengan 0? Oke, ya SHB-nya berapa? 1 tadi kan gitu ya. Kan 7 mod 2 hasilnya 1. Maka maksudnya adalah apakah 1 sama dengan 0? Ya jelas tidak. Kalau tidak berarti yang bawah ini tidak sama dengan 0. Maka tampilkan bilangan ganjil. Nah, maksudnya ada tulisan bilangan 7 adalah bilangan ganjil. Maksudnya begitu maksudnya ya. Oke. Yuk. Itu maksudnya. 6 selesai. Oke. Pernyataan untuk algoritma, ceritanya itu tadi ya, di atas ya. Pernyataan untuk algoritma di atas yang paling tepat adalah A. Ini, algoritma sudah baik dan runtut. Nah, ini, menurut saudara baik dan runtut enggak nih? Ini sudah kelihatan baik ini. Runtut. Ya, tapi kita coba yang B. Bilangan positif pada angka 1 ya, harus ditulis apa nih, sebagai variabel. Ya betul juga, ini bahasa natural, ini agak bebas, tapi lebih baik memang gini. Wah, semua kok benar, ya memang begitu. Jawaban A, B ini benar semua kelihatannya. Langkah 4, yang C ya, langkah 4 sebaiknya ditambahkan menuju langkah lain. Maksudnya apa nih langkah 4? Jika sama, maka tampilkan genap. Jika tidak sama, maka tampilkan bilangan ganjil, kan gitu maksudnya. Ini sudah kelihatan, sudah benar, tapi ya mungkin juga sih ya. Langkah yang D, langkah 4 seharusnya menjadi langkah 5 dan sebaliknya. Langkah 4 menjadi, ini dibalik maksudnya. Ini dengan ini dibalik. Nah, mana yang lebih pas?
Oke, silakan saudara bisa berpendapat. Saya beri waktu. Mudah-mudahan nggak jelek lagi koneksinya. Boleh? Silakan, ada mahasiswa yang mau ngomong, jawabannya apa? Yang ini? Ya, ini kan bicara tentang algoritma, ya. Algoritma, kemudian yang di dalamnya itu adalah apa nih? Bahasa natural kan gitu ya, bahasa omongan biasa kan gitu ya. Jadi omongan biasa itu lebih bebas. Maka yang B ini juga ini benar juga, tapi dipakai X, yo lebih baik gitu loh, lebih baik gitu ya. Ini benar juga. Yang A algoritma sudah baik dan runtut. Nah, ini kan sudah kelihatan runtut gitu ya, baik dan runtut. Yang C langkah 4 sebaiknya ditambahkan menuju langkah lain. Ini maksudnya biar nggak bingung mungkin maksudnya ya. Yang D langkah 4 harus menjadi langkah 5. Sebaiknya dibalik yang ganjil dulu maksudnya ini ya. Ini yang dibalik, ganjil dulu baru genap. Maksudnya begitu. Nah, ini semuanya benar. Tidak ada yang salah. Yang paling benar adalah yang C. Ya. Kenapa yang C? Coba langkah 4. Di langkah 4 ini ya. Langkah 4, jika sama, tadi kan habis dibandingkan. Jika sama, maka apa? Jika sama, oke, jika sama, maka tampilkan bilangan genap. Nah, di layar sudah tampil bilangan genap. Setelah itu apa? Nah, karena ini algoritma natural, bahasa natural, biasanya apa? Setelah 4 ya, 5, kan gitu ya? Ini, setelah 4, ya, setelah 4, ya 5. Tapi apa benar? Jika sama, maka tampilkan bilangan genap. Ini langkah 4. Kemudian langsung langkah kelima. Jika tidak sama, nah ini ya. Nah, maka karena tidak memenuhi yang nomor 5, tadi misalnya angkanya, misalnya angkanya kita coba biar genap dulu. Misalnya angkanya 8 gitu ya. 8 bilangan ganjil atau genap? Oke, 8. Maka 8 mod 2, sisa hasil baginya berapa? Ya pasti 0, gitu ya. 0, kemudian dicek apakah bandingkan SHB apakah sama dengan 0. SHB-nya tadi berapa? 0. Apakah 0 sama dengan 0? Jawabannya iya. Jika iya maka, atau sama kan ya, jika sama maka tampilkan bilangan genap. Tampilkan bilangan genap. Setelah itu apa? Karena natural, maka dia akan ke bawahnya. Jika tidak sama, nah, kan gitu ya. Nah, ini sebaiknya, ini ya, sebaiknya diberikan atau ditambahkan langkah menuju langkah yang lain gitu maksudnya. Artinya apa? Setelah ini maka menuju langkah 6. Nah, gini, maksudnya begini. Nah, ini pembenarannya ya. Kenapa harus ada ini? Ya biar langkah 5 tidak dikerjakan, tidak dicek. Jadi kalau sudah jika sama maka tampilkan bilangan genap. Setelah menampilkan bilangan genap, maka langsung ke langkah 6. Apa itu? Selesai. Gitu. Jadi nggak usah ke ganjilnya, kan gitu ya. Itu maksudnya. Jadi yang benar adalah C. Ya, yang benar adalah C. Nah, sekarang yang ini. Oke. Yang bukan merupakan simbol program flowchart adalah, ini sudah ada di teori ini ya. Oke, yang jelas yang mana ini yang bukan? Saudara pasti tahu nih ya. Siapa nih yang? B. Nah, yang B. Kenapa yang B? Ya karena ini kayak elip. Ya. Gitu ya. Elip. Ya, Pak. Harusnya kayak kapsul itu ya. Gitu ya. Harusnya kalau saudara ambil yang ini, yang flowchart ini. Nah, ini flowchart. Ini harusnya. Ya seharusnya yang ini. Nah, kan gitu ya. Yang ini. Oh, ini nah, sudahlah, nggak usah saya set. Ya seharusnya adalah yang ini. Nggak usah udah ya, yang kayak kapsul ya. Saya pikir nggak usah lah. Ya, ini gambarnya nggak pas ini. Nggak pas. Betul ya. Kemudian nomor 14. Yang nomor 14 ya simbol flow yang digunakan untuk memulai dan mengakhiri program flowchart adalah mana?
Ya, tidak ada kan gitu ya. Jawabannya adalah bukan A, bukan B, dan bukan C. Yang A ini apa? Ya tidak ada. Proses. Gitu. Ya. Ya. Yang A ini bukan proses loh ini ya. Bukan. Bukan, karena pojoknya ada lengkungnya kan gitu ya. Ya, lengkungan. Iya, itu enggak boleh. Memang ini harus tertib. Makanya ini ketertiban aja. Kalau ini dianggap proses, nanti tidak sama dengan di teorinya. Yang ini elip jelas bukan kan gitu ya. Maksudnya maunya terminator tapi gambarnya yang keliru. Yang ini apa nih? Preparation, dipakai untuk memberi nilai harga awal ya, nilai awal. Jadi tidak ada. Jawaban yang benar adalah D. Kemudian yang 15 simbol yang menghubungkan. Nah, ini ya, program hujat jika tidak cukup tetapi masih dalam satu halaman. Ya, ini pasti yang B. Yang B, Pak. Ya, ini oke ya, pasti B ya. Oke. Bagan, ya ini kayak seperti ini, seperti di layar, nomor 16, ya kotak, persegi tapi ada garis kiri kanannya tambahan itu ya. Dalam program hujat digunakan untuk apa? Subproses. Ya, yang benar adalah subproses, gitu ya. Bukan 2 kali proses, bukan nested. Nested itu bersarang atau di dalam proses ada proses gitu ya. Ini sebenarnya mirip ini, hampir sama, benar. Tapi istilahnya lebih pas adalah subprogram atau subproses, bukan bagian program. Nah ini, tapi ini termasuk, gitu ya, yang D salah. Yang nomor 17, bagian decision minimal berisi, nah ini ada teorinya kan dulu ya. Minimal berisi apa? 1 pertanyaan dengan jawaban yang tidak, minimal 1 pertanyaan. Nah ini hampir benar kan ini ya, benar juga nih. Ya. 1 nilai yang dibandingkan. Nah teorinya kan 2 nilai kan ya, mengandung 2 nilai. Ada N1, ada N2 kemarin gitu ya. Tapi di buku-buku di luar ya sudah ikut aja. Ya di luar saya nggak tahu luar informatika atau luar mana gitu. Ya tapi teorinya minimal ada 2 nilai, bukan 1 nilai. Nah, ini yang B salah ini. Sudah jelas salah ini. Ya. Kemudian yang C, 1 operator pembanding. Nah, kalau ada 2 nilai berarti ada 1 operator pembanding. Ini mungkin kan gitu ya. Yang C 1 tanda tanya. Ini juga benar. Juga benar. Sama ya. Tapi ini opsional, tapi lebih baik ditampilkan. Ya. Tapi yang harus pasti itu adalah yang C atau yang ini, 1 pertanyaan. Boleh nggak 2 pertanyaan? Pertanyaan gitu. 1 pertanyaan benar, minimal 1 pertanyaan betul. Boleh nggak 2? Boleh aja. Sama dengan 1 operator. Boleh nggak 2 operator? Boleh, tapi akhirnya N-nya jadi 4 kan itu ya. Nah, kata kunci decision itu adalah perbandingan. Perbandingan itu bisa dalam bentuk tanya, bisa tidak dalam bentuk tanya, membandingkan ya, membandingkan. Nah, tapi yang paling penting ini saudara memang dibikin bingung gini gitu ya. Karena apa? Semuanya benar gitu ya. Maka yang paling benar apa? Yang C. Ya karena apa? Decision itu adalah pembanding sebenarnya. Ya. Kan keputusan itu kan apa? Karena ada bandingan-bandingan kan gitu ya. Gitu. Oke. Yang 18, dalam satu bagian decision dapat berisi pertanyaan dengan pilihan jawaban lebih dari 2 terhadap pernyataan. Tadi di atas pertanyaan ya, sekarang pernyataan. Terhadap pernyataan ini tanggapan yang paling tepat adalah, jadi coba diulangi lagi, dalam satu bagian decision, atau decision ya percabangan itu ya, dapat berisi pertanyaan dengan pilihan jawaban lebih dari 2. Dengan pilihan jawaban lebih dari 2 jawabannya ya. Jawaban 2 itu kan biasanya ya atau tidak kan itu ya. Tapi ini lebih dari 2. Misalnya apa tadi itu? Ya lebih dari 2. Jadi misalnya kayak kita pilih menu di warung atau di kantin, mau milih apa? Ada es jeruk gitu ya. Es alpukat apa dan seterusnya itu ya. Es alpukat, jus jeruk, jus alpukat, jus mangga, jus melon dan seterusnya. Itu pilihan lebih dari 2, tidak harus 1 tidak. Maka terhadap pernyataan itu, ya, pernyataannya satu bagian dapat berisi pertanyaan dengan pilihan jawaban, kata kuncinya apa nih? Lebih dari 2. Jawaban lebih dari 2
Oke, ya. Satu bagan, kebayang ya, saya nggak tahu ini saudara bisa bayangkan kan ini. Satu bagan, satu decision, bagan percabangan satu aja, itu pilihan jawabannya lebih dari 2. Dapat lebih dari 2. Oke. Pernyataannya coba kita cek. Yang A salah karena pilihan jawaban harus 2. Ya, satu bagan pilihan jawabannya berapa? Harus 2 menurut A. Oke, di teori begitu ya. Yang B salah karena ilmu program flowchart itu sangat luas. Wah, ini mungkin juga ini, masih mungkin gitu ya. Masih mungkin ya. Mungkin benar, mungkin salah maksudnya ya. Tapi ada mengandung salah. Berarti ada kemungkinan ya ini kurang bagus jawabannya ini. Ya. Jawabannya agak kurang bagus. Yang apa nih? B. Yang C benar karena pada sistem nyata pilihan bisa lebih dari 2. Ya. Di satu decision, ini satu bagan, nah ini kan ya bisa lebih dari 2. Ini benar atau salah? Menurut C benar karena pada sistem nyata bisa lebih dari pilihan bisa lebih dari 2. Jus jeruk, jus mangga, jus banyak jus tadi itu ya. Ini benar ini sepertinya. Tapi jangan lupa ini adalah satu bagan, jadi kurang pas gitu ya. Yang D benar karena dalam satu bagan decision dapat berisi beberapa operator pembanding. Nah ini benar juga ya. Satu bagan bisa berisi beberapa operator yang tadi itu ya, yang di atas. Betul. Tapi kan kayaknya nggak nyambung ini ya, operator dengan pernyataan di nomor 18. Ini benar, tapi kurang begitu nyambung gitu ya. Maka jawaban paling benar apa? Tadi kalau D nggak pas, yang C sistem nyata betul, tapi cara menulis di bagannya kayak apa, tidak seperti itu, berarti C juga salah. Nah ini tinggal A dan B. B karena ilmu flowchart sangat luas, ini betul juga, gitu ya. Tapi yang A, Pak. Yang A, fokus ini ya, teori sudah ini. Nggak, kalau ada teori baru ya silakan, gitu ya. Yang A yang benar. 19 operator pembanding ya dalam bagan decision dapat berupa operator matematika kecuali coba ini apa nih, operator pembanding dalam decision dapat berupa operator matematika kecuali loh ini kok sudah ada jawabannya nih. Oh belum dihapus ya. Ya sudah, ini sudah kelihatan kecuali A ini kan kali dan bagi ya. Ini kan apa nih, operator matematika. Ya, beda. Ini operator pembanding. Kalau operator pembanding adalah ini lebih kecil, lebih besar kan gitu ya. Ini pun masih ada temannya kan ya, plus minus kan gitu ya, akar dan seterusnya. Jadi nggak pas. Kecuali yang A sudah. Yang 20 operator pembanding dalam bagan decision dapat berupa operator logika kecuali N itu logika, NOR logika, XOR logika, no. Nah, ini jelas ini ya. Ini bahasa Inggris biasa soalnya ya. Oke, kemudian jika dalam decision terdapat decision lagi di dalamnya, oh ini, maka dapat dikatakan sebagai double decision. Ya ini mestinya apa? Yang paling benar apa? Yang ini ya, bersarang ya, nested istilahnya. Atau kalau sudah ke pemrograman nested if-nya itu. Yang B, yang C sorry, nested itu nested itu mengulang-ulang di apa namanya, di dalamnya ada lagi gitu maksudnya ya, percabangan bersarang ya. Nomor 22 disajikan program flowchart penghitungan luas versi panjang berikut. Oke, maka pertanyaan paling benar adalah LPP luas versi panjang ini kalau sudah baca gitu ya, sebenarnya nggak usah dibaca, ini kan salah ya. Sorry, kan terminatornya, awal gambar awal ini kan salah sudah ya. Ini kan sudah salah gambar awal ini. Mulai sama selesai sudah salah gitu. Kalau salah maka ya sudah cari LPP penghitungan luas panjang ini betul, tapi ya betul juga yang B penyusun bagan sudah urut itu bagus itu ya. Pengisian nilai panjang bisa positif, bisa juga negatif. Ya bisa aja kan ya, diisi positif, diisi negatif nggak masalah karena tidak ada ketentuan masih ini. Yang D, pembuat bagan kurang baik. Wah, kok bisa? Ya karena ini nggak benar ini. Maka yang paling pas adalah yang D, kurang baik. Karena apa? Simbolnya salah.
23 disajikan programnya untuk menentukan bilangan termasuk ganjil atau genap. Oh, ini prosesnya bagus, tapi sekali lagi simbolnya salah lagi. Maka cari yang pembuatan decision dipahami secara umum, ya bisa. Yang B, penghitungan sisa bagi lebih efisien, betul. Gitu ya. Ini mirip. Ini boleh nggak seperti ini? Ya ini kalau di pemrograman boleh, tapi ini untuk yang ahli gitu ya, untuk baru belajar sih bisa ya bisa tidak kan gitu ya. Penyusunan C, penyusunan bagan sudah urut ya, ini sudah urut. Penyusunan bagan kurang baik, masih kurang baik. Aduh, sorry. Ya, yang benar apa? Yang D. Ya, karena apa? Ya masih kurang baik, salah tadi gambarnya. Ya. Ini bagian E-nya salah ini. Mulai selesainya ini. Salah gambar aja. Oh, ini masih salah. Ya sudah, pasti jawabannya adalah yang salah-salah. Pembuatan bagan desain dipahami, oh ini sudah benar semua, yang A, B. A benar, kemudian B benar, C benar, D. Nah, ini yang paling benar itu D. Kenapa? Karena salah lagi, kan gitu ya. Yang 25, oh ini masih salah. Ya sudah. Sudah nggak usah dibaca juga lebih baik, karena nanti saudara lebih tahu. Ada kesalahan pada konektor. Mana konektor? Oh, sebentar, ini agak coba kita cek ya. Ada kesalahan pada konektor atau anak panah setelah nomor A ya. Setelah tuliskan anak-anak. Ini ada yang salah di sini, betul nggak nih? Ini benar kan ya? Salah, harusnya apa? Setelah anak-anak langsung ke sini, ke selesai ini. Ada kesalahan isi bagian decision tanpa ada tulisan umur. Nah, ini juga kurang bagus ini, salah. Yang C, ada 2 kesalahan arah konektor pada isi bagian decision. Ada 2 kesalahan arah konektor dan isi bagian decision. Arah konektor, ini benar semua, tidak ada masalah. Ada banyak kesalahan bagan pada isi dan lain-lain. Oh, ini banyak salahnya sudah, ini ternyata betul. Yang paling benar adalah yang ini D ya. Sudah dari gambarnya sudah nggak tertib ya, sudah salah semua sudah nih. Oke, itu ya hasil saudara bisa ukur sendiri hasilnya kemarin. Kan tampil ya di apa namanya? Di saya nggak tahu di e-learning yang tampil nilainya nggak ya. Kalau tampil ya syukur, bisa segera koreksi diri gitu ya, segera belajar kalau kurang, atau terus belajar jika sudah lebih baik gitu ya. Itu ya untuk review yang UTS kemarin ya. Jadi kuncinya semua jawaban benar, kita cari yang paling benar. Ya, sekarang masuk materi yang baru. Sebentar saya buka dulu. Oke, sudah kelihatan ya pengulangan atau perulangan, looping. Ini adalah salah satu ya materi inti yang namanya algoritma, mesti ada ketemu ini ya, if, looping ya, loop atau record, nanti ini ada array ya. Oke, yang percabangan atau if ya, decision itu sudah kemarin dan sudah kita coba di latihan di ujian UTS-nya kan gitu ya. Untuk looping ya, sebentar. Ya, pasti ada. Ini pasti saudara membuat ini kalau di satu pemrograman. Kalau nggak ada ini rasanya kayak bukan pemrograman gitu ya. Kalau nggak ada if, nggak ada loop itu ya kayak buat tulisan biasa kan gitu ya. Oke, dari definisi perulangan atau loop atau iterasi ya, namanya apa saja terserah ya. Proses iterasi, perulangan adalah satu proses di mana komputer akan mengeksekusi satu atau lebih statement. Statement maksudnya perintah-perintah itu ya. Mau perintah apa saja terserah, perintah komputer ya, bisa print, bisa read, bisa ya macam-macam gitu ya, bisa operasi matematika dan seterusnya. Berulang kali sampai pada kondisi ini ya, sampai pada kondisi yang ditentukan itu terpenuhi. Nah, ini kondisi untuk menghentikan iterasi maksudnya ya. Ini maksudnya kondisi untuk
menghentikan atau keluar dari iterasi ya, untuk berhenti atau keluar dari iterasi. Ya, ini teorinya. Jadi manfaatnya apa? Ini biar kita tidak menulis terus jika itu prosesnya sama. Ya, contohnya apa? Contohnya apa? Ngisi data penduduk kan gitu ya. Kan paling ya sama aja kan ya. Isi apa namanya? Nomor KTP, nama, alamat, terus balik lagi KTP, nama, alamat, isi lagi KTP, nama, alamat, ya. Sampai berapa ya? Sampai sejumlah penduduk. Penduduk Indonesia berapa? 260 juta, ya enggak mungkin kita nulis itu sebanyak 260 juta. Cukup satu loop, tapi bisa dipakai untuk ngisi 260 juta penduduk Indonesia. Gitu ya. Oke. Di pengulangan atau iterasi ya, struktur pengulangannya akan ini karakternya ya, berulang-ulang selama ya, karakternya berulang-ulang selama kondisi masih bernilai true. Ini macam-macam ya, tergantung bahasa pemrograman ya. Ada yang selama false juga mungkin kan gitu ya. Ini harus hati-hati. Kalau keluarga sih selama true masih jalan dia ya. Tapi kalau di yang Pascal atau programan yang lain itu agak beda ya, bisa jadi false ya, bisa jadi true, bisa jadi false. Jadi kalau C keluarga C masih kita ikuti model dia terus balik ya, berulang-ulang tapi dalam kondisi true ya, atau di mana nilai batas yang ditetapkan belum tercapai ya. Nanti kita coba kalau teorinya memang begini ya. Kemudian karakter kedua, ia akan melakukan proses berhenti ya, dia akan berhenti jika hanya kondisi berubah menjadi false ya. Sekali lagi ini bisa true bisa false ya, tergantung bahasa pemrograman. Tapi teorinya ini banyak menganut zaman sekarang banyak menganut banyak menganut ke C gitu ya, ke bahasa C, keluarga C ya, di sana ada Java dan seterusnya itu ya. Atau nilai batas telah tercapai ya. Intinya adalah kata kuncinya adalah batas. Kata kuncinya adalah batas ya. Batasnya true atau false itu tergantung teorinya. Tapi tidak apa-apa, ini kita ambil salah satu. Ini banyak mengandung C ini ya. Tapi kalau saudara belajar bahasa pemrograman yang lain bisa jadi dibalik ya. False itu terus gitu ya. True itu berhenti, bisa jadi ya. Jadi jangan terlalu kaku gitu ya. Oke. Nah, strukturnya ada dua macam yang sering kita, sebenarnya banyak ya, ada beberapa ya, ada beberapa loop itu ada beberapa teori, tapi teori yang paling umum ini ada dua, dengan pengujian iterasi di depan atau pengujian iterasi di belakang ya. Pengujian ini yang penting pengujiannya, pengujian iterasi. Pengujian itu apa ya? Membandingkan itu apa? Kemarin itu percabangan, decision ya, atau if ya, di depan. Oh, seperti apa di depan? Jadi maksudnya apa? Ini nguji dulu karena ini di depan ya. Ini ada di depan ya. Maka apa? Dia uji dulu kan gitu ya. Uji dulu baru kemudian proses ya, atau perintah kan gitu ya. Proses. Tapi kalau yang sebaliknya ya, pengujian iterasi di belakang. Jadi proses dulu, jadi ya, proses dulu. Ya mohon maaf nih, pakai mosoknya saya ya. Baru kemudian uji ya. Nah ini cuma itu aja. Oke ya. Nah yang ini kalau di bahasa pemrograman yang umum ya, yang sering saudara gunakan, pengujian iterasi di depan itu biasanya model-model ini, for, do, ya, while, do, ya, itu. Kemudian untuk yang pengujian di belakang ini biasanya do while ya, do while atau repeat until. Repeat ini punya Pascal nggak salah ini ya, ini punya Pascal. Do while ini punya kelompok C ya, keluarga C. For do, for to do ya, ini punya C, Pascal hampir sama. Ini yang while do ini juga hampir sama ya. Bahasa pemrograman yang lain seperti apa ya, masih banyak ya, saudara harus pelajari itu ya, pelajari aturan loopnya. Oke ya.
Nah, kemudian ungkapannya dalam program flowchart. Ini kita bicara program flowchart, sekarang cara menyajikannya ya. Ya mulai dari kemarin dari if dari percabangan sudah kita ajak untuk menggambarnya pakai program flowchart karena ini yang standar gitu ya. Nah, untuk perulangan di depan ya gambarnya ya semacam ini ya. Gambarnya atau aturannya semacam ini ya. Bentar. Ya. Jadi ini satu paket. Jadi saudara kalau membuat ini tadi apa contohnya for tadi ya. Ini satu paket. Besar ini satu paket. Ya. Jadi nanti ada masukan dari atas gitu ya. Kalau saudara gunakan iterasi for gitu ya, maka saudara harus tampilkan ini. Satu ini, kemudian ini harus ditampilkan ya. Kemudian ini yang perintah atau statement itu bisa pakai satu atau pakai dua atau beberapa ya, terserah ya. Minimal ya satu lah, minimal satu. Kalau banyak mungkin bisa dianggap satu blok perintah kan gitu ya. Dan yang wajib lagi adalah ini ya, pencacah atau counter atau apa nih, penambah, pengurang ya. Counter itu artinya yang membuat dia bergerak gitu ya, yang membuat dia bergerak yang ke satu, kedua, ketiga dan seterusnya ya. Jadi setiap ada pengulangan ya harus menggunakan ini minimal satu, ini ya sekali lagi ya, ini satu, terus dua ini harus ada, oke ya, terus kemudian apa, tiga ini ya, tiga, oke, kemudian empat ini, oke ya, ini harus ada satu, dua, ini ya, tiga itu perintah ini ya, harus ada minimal satu, nggak ada pun sebenarnya nggak apa-apa, atau nggak mungkin lah, ngapain dibuat kalau nggak ada kan gitu ya. Yang merempat adalah pencacah. Kalau yang perintah satu, perintah dua, ya ini perintah tiga, perintah empat dan seterusnya ini pilihan tergantung kasusnya. Oke ya, itu aturannya. Ini biasa dipakai apa nih? For biasanya, for, while, do dan seterusnya. Oke, kita baca satu-satu. Yang pertama nilai awal, oke ya, yang nilai awal, oke, yang ini nilai awal ini dibutuhkan untuk memulai loop. Nah, biasanya pasti muncul satu variabel. Variabel apa? Variabel untuk mengecek ininya, ngecek apa? Ya counter istilahnya ya, untuk membuat cacah gitu, pencacah atau counter, atau nanti saudara akan lihat di contoh gitu ya. Pencacahnya ya minimal ada satu ya, minimal ada satu, biasanya ada lah, pasti ada. Kemudian yang nomor dua, cek kondisi, ini decision yang kemarin itu ya, gambarnya saya pikir sama, di dalamnya pasti ada, apa di dalam ini ada apa, di dalam ini, pasti ada variabel ya, minimal ada dua, ada N1, ada N2, kemudian di tengah-tengahnya pasti ada operator pembanding, kan gitu ya, operator pembanding. Ini bisa matematik, bisa logik, ya. Saudara, tergantung kasusnya yang ini. Cek kondisi, maksudnya decision itu ya, digunakan untuk mengontrol loop. Ya, kalau ini dipakai di satu paket loop gini ya, satu paket untuk pengulangan, itu dipakai untuk mengontrol. Ya, artinya mengontrol itu bisa iya, bisa tidak, masuk atau keluar. Kalau iya itu berarti dia masuk ke loop, melanjutkan loop, gitu ya. Lanjut atau masuk gitu ya. Jika ya, jika tidak atau keluar bisa jadi dia berhenti itu bisa keluar ya. Kalau iya ke sini ya, kalau tidak keluar. Oke, nomor 3 perintah atau statement 1 dan seterusnya ya. Ini jika kondisi ya maka dilaksanakan ini. Ya, jika tidak ya keluar dari loop, selesai gitu ya. Kemudian ada nomor 4, ini yang paling penting, pencacah. Ini pencacah ini paling penting ini. Ini counter digunakan untuk menaikkan atau menurunkan nilai variabel cacah. Ya, sehingga nanti bisa bergerak menuju kondisi hentinya, menuju kondisi kapan keluar atau kapan melanjutkan gitu ya. Ini penting juga ya. Jadi sekali lagi ada 4 gambar penting gitu ya. Yang nomor 3 ini
bisa banyak bisa sedikit gitu ya. Itu untuk yang pengulangan di depan, oke ya, yang di depan. Kemudian untuk pengulangan di belakang, sorry ini ya, untuk pengulangan di belakang sama gitu ya, cuman bedanya awalnya gitu ya, ini tadi ada nilai awal, isinya variabel biasanya untuk kapan menghentikan digunakan untuk variabel yang menghentikan atau melanjutkan loopnya ya. Oke, dari sini kemudian ada perintah dulu. Nah, ini jadi bedanya apa tadi? Operasi dulu tadi kan ya, atau perintah-perintahnya dulu, baru kemudian ada pencacah. Jadi ini tetap satu ini penting gitu ya. Dua, proses-proses ini penting. Kalau di sini tunjukkan di nomor 2. Nomor 3, pencacahnya itu penting. Ya. Nomor 4, cek kondisinya ini penting juga. Ya, jadi cuma beda ngeceknya saja. Ini ceknya di mana? Cek itu kan decision ini. Ini yang belakang ini. Cek kondisi isinya apa? Membandingkan sama gitu ya. Nah, sekali lagi seperti teori yang saya sampaikan tadi, ada teori yang bicara kalau iya itu muter balik atau melanjutkan loopnya, kalau tidak keluar. Tergantung bahasa pemrograman kalau ini ya. Makanya ini agak saya tulis 2 ini ya, tergantung bahasa pemrograman. Ya, contoh kalau saudara pakai do while seperti di C, ya di bahasa C itu kalau iya dia ngulang, kalau iya dia ngulang. Tapi kalau di Pascal ini pakai if until, kalau iya malah keluar. Ini kalau iya malah keluar. Ya ini sebaliknya. Ini tergantung bahasa pemrograman. Kita lihat aja kan gitu ya. Yang penting adalah logika saudara. Logika kita aja, misalnya kita pakai yang ya untuk loop ya seperti ini, gitu ya. Gambarnya nanti ya lengkap gini, harus lengkap minimal 1, 2, 3, 4 ini harus ada. Ya, oke ya, kita lanjut. Contoh-contoh loop. Nah, contoh misal apa ini? 1 menampilkan tulisan bento, maksudnya 3 kali gitu ya. Maka seperti apa? Program hujatnya ini kita disuruh membuat program hujat sekaligus analisisnya maksudnya ini ya seperti biasa. Nomor 1 dulu ya, kita coba nomor 1 kita gunakan yang tadi kan ada 2 ya, ada di depan ada di belakang, kita pakai yang di depan dulu aja yang gampang ya. Depan dulu. Oke, kalau gitu kita ganti layar dulu. Sudah terlihat ya layar kosong ya. Kita kerjakan nomor 1, apa tadi itu menampilkan di sini ya, menampilkan tulisan pintu tadi ya 3 kali, ya tulisan pintu 3 kali. Seperti apa? Oke. Kebayang ya, saudara, kalau diminta untuk membuat program hujat menampilkan tulisan bento 3 kali. Nah, coba kita langsung aja lah. Ini karena waktunya sudah apa namanya, mepet. Oke. Mulai ya. Menampilkan tulisan bento 3 kali. Nah, tampil itu apa? Ini kan ya, gambarnya ya. Tampil atau cetak, tampil tulisan bento. Gini ya. Nah, ini 3 kali kan bisa jadi ini ya, gini terus ya. Tampil bento. Oke ya. Terus 3 kali. Ini tampil bento. Oke. Selesai. Nah, ini sudah. Oke, kita cek ujinya. Kita cek ujinya mulai pertama apa kemarin kalau ngecek? Cek variabel dulu ya.
Ada nggak variabel di sini, di antara ini? Tidak ada. Kalau tidak ada ya sudah, langsung aja mulai. Kalau nggak ada ya berarti kita nggak pesan ini ya, langsung aja gambar monitor. Ya. Terus di sini pertama kali tulis tampil pintu, ya sudah di sini akan tampil pintu. Tuh, sorry, sebentar. Terus ini sudah. Yang kedua, tampil lagi pintu. Yang ketiga, tampil lagi pintu. Ini benar kan ya? Tetapi tidak menggunakan, terus sampai selesai ya. Tapi tidak menggunakan pengulangan. Nah, itu masalahnya. Karena kita sudah dicari, ini betul, ya, ini sudah benar, sudah betul, tapi tidak menggunakan pengulangan. Tapi kalau sudah diminta untuk menggunakan loop, ya, untuk menggunakan loop, nah, maka ya kita harus buat yang ada loopnya. Seperti apa? Nah, kita gunakan yang apa tadi itu? Ceknya di depan ya. Kalau ceknya di depan berarti apa nih? Semua ya mulai dulu ya. Sebentar. Di sini aja deh. Oh, di sini aja. Oke, anggap aja ini pas ya. Mulai. Kemudian apa setelah itu? Ya, lihat rumusnya lagi. Kembali ke rumus tadi. Pertama apa? Ini kan tadi pertama ya. Apa ini? Preparation. Berarti ada satu variabel tadi kan isinya ya, minimal 1 sama dengan terserah mau 0 mau 1, ini tergantung dari bahasa pemrograman masing-masing. Kan gitu ya. Misalnya mulai dari 1. Ya. Oke. Terus apa tadi aturannya? Setelah gambar ini apa? Ada decision tadi kan ya? Ada decision tadi gini kan ya? Nah, terus ada nilai, dua nilai yang dibandingkan, apa yang dibandingkan I ya dengan apa nih batasnya kan ya? Tadi soalnya berapa batasnya? 3 kali. Ya sudah 3 kali. Berarti selama I di bawah atau sama dengan ini boleh dikasih tanda tanya. Nah, nanti akan muncul ya atau tidak. Kalau iya ke sini, kalau tidak ke sini. Oke ya. Kalau iya apa tadi itu? Suruh tampil. Ya, proses kan ya, perintah atau proses. Oh, sorry, ini agak miring ya. Tampil apa? Pintu kan tadi ya. Tampil pintu. Kalau sudah, apa tadi? Cukup 1 ya prosesnya. Kalau hanya nampilkan aja. Kalau ada lagi ya silakan. Oke, kalau sudah berarti apa nih? Counter, jangan lupa counter gitu ya. Counter. Counter itu tadi untuk menaikkan atau menurunkan. Ya, I sama dengan I plus 1. Nah, setelah itu kan tadi gini rumusnya seret gitu ya. Terus ke sini, oke. Seperti ini. Oke, kalau sudah, terus dia muter sampai kapan? Ya sampai dia, sampai apa? Ya memenuhi syarat tadi di decision-nya. Kalau sudah ya sudah selesai karena perintahnya cuma gitu dok. Selesai. Nah, oke ya, ini anggap aja gambarnya bagus gitu ya. Coba sekarang kita uji. Oke, kita uji. Saudara bisa buka mix saudara, berarti ya. Ini ada variabel apa aja yang di program hujat ini? Ada? Sebentar, ada apa aja nih variabelnya? I, Pak. Variabel string. I, kemudian apa lagi? Ada I aja ya? I, kemudian tidak ada lagi ya? Tampil semua ini ya. Berarti ada I. Maka kita pesan di memori satu tempat namanya I. Ya. Kemudian sekarang sudah ada ya sudah kita gambar monitornya aja, ini anggap aja ini monitornya ya. Oke, gitu ya. Coba ini biar
Biar ganti warna aja deh. Oke, sekarang kita coba dari atas. Kita uji, mulai dari sini ya. Mulai, kemudian ini nilai awal, coba ini ada I sama dengan 1. Ini artinya apa? Seperti kemarin, kalau ada sama dengan, itu artinya apa? Sebelah kanan dimasukkan ke kiri, kan gitu ya? Iya. Ya, berarti apa? 1 dimasukkan ke dalam I. Variabel I. Ya, maka di sini akan bernilai 1. Gitu ya. Kemudian turun. Ini sudah selesai. Kemudian turun. Nah, ini dicek. Apakah I lebih kecil atau sama dengan 3? I-nya berapa? I-nya 1 kan? Ya, 1 dari mana kemarin? Dari memorinya kan ya? Apakah 1 lebih kecil dari 3? Ini benar atau salah? Iya, betul kan ya? Berarti ke sini kan ya? Berarti ke sini kan? Sini. Nah, terus apa ini perintahnya? Tampilkan, nah, tampil di monitor maksudnya ya, tulisan pintu. Ya sudah, di sini akan tampil pintu. Pintu, ini selesai, sudah selesai tampil, kemudian turun di sini ya. Nah, ini ada I sama dengan I plus 1. Ini yang tadi kita namakan sebagai apa nih? Counter kan tadi ya? Atau pencacah, ya, baik naik atau turun kan gitu ya. Sekarang saudara, ini ada I sama dengan I plus 1. Nah, oke, ada tanda sama dengan di sini. Ini artinya apa? Sebelah kanan masukkan ke kiri. Ya, sebelah kanan selesaikan dulu. Ya, ini ada I. I-nya berapa? Ada I. I-nya berapa? I-nya kan 1. 1 ditambah 1. Gitu kan ya? 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, 2 dimasukkan ke apa ini? Ke I kan ya? Ya, di sini. 2 masukkan ke I, maka ini kita coret jadi 2. Gitu loh maksudnya ya. I sekarang jadi 2. Oke, kalau I jadi 2 terus selesai ya, terus ke atas. Ke atas sini. Nah, setelah dari sini turun lagi ke sini kan ya. Dicek apakah I ini ya, apakah I lebih kecil atau sama dengan 3. I-nya sekarang berapa? 2. Nah, apakah 2 lebih kecil atau sama dengan 3? Ini benar atau enggak? 2 lebih kecil atau sama dengan 3? Benar atau salah? Benar. Nah, kalau benar ke sini kan ya. Tampil, nah, tampil lagi tulisan pintu di layar. Tampilkan, nah, tulisan pintu di sini. Sudah selesai. Ini selesai, sudah. Turun lagi, nah, ada lagi. I sama dengan I plus 1. Ya, I-nya berapa? 2. I plus 2, berarti 2 ditambah 1. 1. Sama dengan 3. 3 ini masuk ke I. Ya, ini coret jadi 3. Oke, terus selesai, terus ke atas lagi kan ya. Atas sini, sampai sini. Cek lagi kan di sini ya. Ini ya, cek di sini. I apakah lebih kecil atau sama dengan 3? I-nya sekarang 3. Jadi ditulis apakah 3 lebih kecil atau sama dengan 3. Ini benar atau salah? Benar. 3. Kalau benar berarti jalan lagi ke sini kan ya. Ya, kalau ya masuk sini ya. Tampil pintu. Suruh nampilkan pintu di sini. Jadi nulis lagi sini ya. Oke. Ngerti ya sampai sini ya. Terus ini sudah selesai tampil, turun lagi ke sini. I sama dengan I plus 1. Nah, sekarang sebelah kanan dulu karena ada sama dengan, maka sebelah kanan selesaikan baru masukkan ke kiri. I ini ya, I plus 1. I-nya berapa terakhir? 3 kan ya? Berarti 3 plus 1 sama dengan 4 kan gitu ya. 4 dimasukkan ke I ya, dimasukkan ke sini berarti. Maka ini coret jadi 4. Setelah coret jadi 4 selesai, maka ke atas lagi balik kan karena mengikuti panahnya ini ya. Sampai sini cek lagi. Apakah I lebih kecil sama dengan 3? Nah, I-nya berapa terakhir? Kan 4 ya. Apakah 4 lebih kecil atau sama dengan 3? Ini betul atau salah? 4 lebih kecil atau sama dengan 3? Ini benar atau salah? Salah. Kalau salah,
ini kan ya, keluar. Selesai. Nah, ini jawabannya kan sama ya. Ini sama dengan yang ini. Ya, kalau ini pakai tidak menggunakan loop, kalau yang ini menggunakan loop. Yang sebelah kanan menggunakan loop, yang kiri tidak menggunakan loop. Masalahnya, ini kalau suruh tuliskan bento sebanyak 3 juta kali gitu ya, saudara gambar ini sampai 3 juta kan gitu ya. Tapi kalau ini 3 juta kali ya, saudara tinggal nulis di sini sampai 3 juta gitu aja. Ini aja diganti 3 juta selesai. Ini oke. Silakan ada komentar dari saudara. Masih jam berapa ini? Wah, kurang 15 menit. Oke ya. Ya. Nanti ini kita coba nih kita simpan nanti ya. Nanti saya kirim di apa namanya? E-learning-nya catatan ini. Kemudian soal yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi. Yang kedua tadi tentang apa ya? Saya lupa tadi. Saya tutup dulu ya. Jadi yang menghitung rata-rata dari 3 nilai yang diinputkan. Maksudnya ini memasukkan sembarang nilai, ya 3 nilai maksudnya, terserah 5, 7, 2 gitu terserah. Terus nanti dicari rata-ratanya. Oke ya, sampai sini paham ya. Kalau paham pertanyaannya, maka saudara bisa mengerjakan. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Kalau gitu saya ulang aja dulu. Saya ulang. Kelihatan ya? Oke. Sekarang rata-rata masukkan sembarang angka. Tadi misalnya berapa? 5, gitu ya? Yang diinputkan. Terus 3, terus berapa lagi? 10, misal gitu ya. Maka rata-ratanya berapa? Rata-ratanya sama dengan apa nih? 5 data yang dimasukkan ditambah 3 ditambah 10 itu ya dibagi 3. Nah, ini mengandung definisi. Jadi kalau saudara sudah tahu ini jawabannya adalah 6 kan gitu ya. Atau 18 dibagi 3 itu ya sama dengan 6 kan gitu ya. Nah, sekarang apa definisi rata-rata? Ini harus ngerti dulu sebelum saudara mengerjakan program flowchart-nya atau mengerjakan algoritmanya. Ya, karena memang di TI itu begitu, informatika, ya, kita harus paham dulu. Makanya saudara perlu kalau mau buat program, membuat sistem gitu ya, maka perlu datangi dulu siapa yang minta sistem, maunya apa, gitu kan ya. Sama dengan ini harus tahu rata-rata itu apa. Ada yang tahu definisinya? Rata-rata adalah tadi itu ya. Apa definisinya? Penjumlahan dari keseluruhan data terus dibagi dengan jumlah data yang diisikan, Pak. Oke, siapa tadi? Andi tadi ya? Apa? Muhammad Khairul. Oh sorry, Muhammad Khairul tadi ya. Jadi jumlah data, ya saya singkat ini kan sigma itu jumlah ya. Jumlah data dibagi dengan, kalau ini kasusnya 3, banyak data. Nah, kan gitu ya, dibagi dengan banyak datanya, kan gitu ya. Jadi sudah gini aja, rata-rata adalah jumlah data dibagi banyak data, itu aja sudah bagus ya, seperti itu. Nah sekarang bagaimana mengungkapkannya di pemrograman, apalagi menggunakan loop gitu ya. Kalau nggak menggunakan loop bisa satu-satu kan ya tadi ya. Kalau menggunakan looping bagaimana? Nah kita coba ya, kita coba. Saya pakai hitam aja lah. Mana hitamnya? Ya. Oke, mestinya kita buat pelan-pelan dulu. Jadi coba teorinya gimana tadi? Pertama apa? Ngisi ini dulu kan ya, ngisi 5 tadi kan ya. Saya nulis 5 dulu tadi. Sudah lihat gerakan saya tadi kan ya. Coba saya sekali lagi saya ulang ya. Lihat gerakan saya, Saya mau hitung rata-rata dari 3 bilangan yang saya masukkan. Ya, bilangan yang saya masukkan adalah 5. Nah, coba ini, saudara amati pelan-pelan. Apa yang saya lakukan? Barusan apa yang saya lakukan? Menulis 5 kan ya, atau memasukkan angka
5. Kemudian di pikiran kita apa? Ketemu nggak rata-ratanya? Ya sebenarnya ketemu, 5 dibagi 1 kan ya? 5, Pak. 5 kan gitu ya? 5 dibagi 1. Oke, kemudian saya nulis 3. Teorinya apa tadi? Jumlah data. Nah, berarti data yang baru saya masukkan, saya tambahkan dulu kan ya? Ya. Ya, ini kan ya? Ya, dibagi banyak data. Banyak datanya berapa? Ini kan 2 Mas Ian ya? Berarti 8 dibagi 2. Sebenarnya ketemu rata-ratanya nih ya, tapi ya oke lah. Kita di pikiran Mas Ian, masih di pikiran. Jadi 5 tambah 3, 8 bagi 2. Oh, ini berarti 4 rata-ratanya. Terus kemudian saya lanjut lagi 10, ngisi lagi 10. Jadi berapa? 8 ditambah ini kan ya? 8 tambah 10, 18. Dibagi banyak data. Banyak data berapa? Ah, sudah 3 banyak datanya. Berarti 18, ini hasilnya ya, nanti dibagi 3 banyak datanya. Kan gitu ya? Hasilnya adalah 6. Gitu ya? Iya. Coba kalau amati saudara pelan-pelan tadi ya. 5. Setelah 5 apa? Di pikiran kita. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 5 bagi 1 kan ya? Nah, terus ditambah lagi ini. Nambah. Jadi 8. 8 bagi 2. Terus tambah lagi ini. 18 bagi 3 dan seterusnya. Oke ya gitu ya. Nah, oke, coba sekarang kita memang harus ke sana dulu. Jangan ke susu tergesa-gesa untuk nulis di program hujat. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita buat ininya. Pakai looping yang for tadi ya, yang awal, yang di depan ya. Oke, mulai. Oke, apa yang kita lakukan? Input dulu atau apa dulu? Kalau sudah mau menggunakan loop, maka hafalkan rumusnya tadi. Rumusnya apa? Ini bisa salah, bisa benar nanti kan ya. Rumusnya apa rumusnya? Tadi itu loh yang ada gini, ya apa namanya nih? Preparation kan gitu ya? Preparation. Nilai awal. Ya, nilai awal. Untuk loop dulu, nggak apa-apa. Jangan takut salah. I sama dengan berapa? 1 misal gitu ya. Terserah mau 0, mau 1 terserah. Terus setelah itu apa? Rumusnya tadi itu. Ini kan ya? Cek kondisi. Cek kondisi. Ini karena banyak datanya berapa? 3 tadi ya? I, apakah lebih kecil? Ini karena 3 ya. Ini karena ada 3, 1, 2, 3. 3 data. Oke lah, kita pakai 3 saja. 3, tanda tanya lebih baik. Ya. Ini ada ya, ada tidak. Oke, sekarang untuk yang pertama, apa tadi? Ngisi dulu kan ya? Ini tadi kan ya, pertama apa? Saya lakukan apa? 5 tadi kan ya? 5. Tadi yang ngisi 5. Ngisi itu apa simbolnya? Jajaran genjang kan ya? Gini kan? Nah, ini isi ya. Sudah, isi apa misalnya? X misalnya gitu ya. X misalnya. Variabelnya X ya. Setelah itu apa? Si X, sorry. Si X. Setelah itu apa? Tadi 5 sudah diisi, ini adalah X nanti ya. X setelah itu apa? Dicari kan ya, 5 dibagi. Nah, gitu ya. Apa ini tadi? Ini loh, jumlah data, kan gitu ya, nanti dibagi banyak data. Banyak datanya berapa? 3. 3 kan sudah kelihatan dari I-nya kan tadi ya. Jadi jumlah data. Saya singkat aja jumlah data, J data gitu maksudnya ya. Nggak apa-apa, saya singkat aja. Ditambah dengan X. Ya. Sama dengan apa ini? Jumlah data. Nah, ini karena matematik, maka prosesnya adalah kotak kan gitu ya. Oke, kotak. Ini yang nggak baca pas kotaknya ya. Belok-belok ini ya. Oke. Oke ya. Jadi ini untuk menjumlah data. Dan nanti ada kasus di sini nanti, tidak apa-apa. Ini kita setelah ditambahkan, setelah dijumlahkan apa? Oke, jangan lupa apa tadi rumusnya. Ada counter tadi kan ya? Rumusnya ya, rumusnya. Rumus di loop tadi dulu ya. I sama dengan I, ini jangan lupa nih wajib ini ya. Ini plus 1. Terus apa? Terus ke sini. Sorry ya. Ini agak oke. Sudah nggak baca lurus ya gambarnya ya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kalau jumlah data selesai, maka
apa nih? Ini kalau tidak, maka perlu dihitung sekarang rumusnya rata-rata R, ya, RR sama dengan apa nih? Jumlah data, ya, J data dibagi dengan apa tadi? Banyak data ya, banyak data ketemu di mana? Di sini tadi ya, 3 tadi ya. I, nggak apa-apa, dipakai I boleh, tapi min 1. Kenapa min 1? Ya, kita coba aja nanti. Ya. Oke. Terus setelah itu apa? Ya, sudah selesai. Sorry, ditampilkan dulu aja, boleh ditampilkan. Sorry, ini tampil itu ya, apa namanya? Jajaran genjang ya. Tampil. Apa yang ditampilkan? Rata. Kemudian baru sudah ya, tampil selesai. Selesai. Oke. Ya, ini nanti masih ada kurang, terutama yang di JData ini. JData itu apa nih? Nah, coba kita praktekkan dulu ya. Kita praktekkan dulu aja. Atau sebentar, ini biar sekalian aja deh, biar langsung aja. Karena waktunya nggak cukup ini. Sebentar, ini saya hapus dulu ya. Oke. Oke. Ya, ini mestinya ada harga awal juga. Preparation, boleh. Preparation, J data sama dengan 0, harga awal kan gitu ya. Mulai. Oke. Sekarang kita coba. Ini saya pindah ke sini dulu. Di bawah sini. Kita coba. Sorry. Apa yang pertama kali untuk melakukan ujinya? Ujinya yaitu apa? Cek dulu. Apanya? Cek variabelnya ya. Kok gini? Bentar. Agak aneh ya. Cek dulu variabelnya ya. Variabelnya apa saja? Di situ ada I, ya. Kemudian ada apa lagi? I, dan ada X, ya. Sorry. X, kemudian ada apa lagi? J, data. Apa lagi? RR. Nah, rata-rata, ini bahasa saya sendiri aja ya. RR, kan gitu ya. Apalagi? Habis ya? Sudah. Oke, kalau sudah ini monitornya. Aduh. Oke, monitornya ya. Yuk kita mulai. Apa namanya? Ininya, prosesnya. Kok biru? Ya sudahlah. Ini aja deh. Kita mulai. Ya dari sini ya. Mulai di awal ya. Ini J data. Ini ada preparation, berarti nilai awal, J data sama dengan 0, ada sama dengan. Ini artinya apa? Masih ingat ya? Artinya apa? Sebelah kanan masukkan ke kiri, sebelah kanan 0 masukkan ke J data. Jadi 0 dimasukkan ke J data, kan gitu ya? 0 masuk ke J data, mana J data? Nah ini, 0 dimasukkan ke J data, sudah masuk 0. Kemudian, oke, selesai turun. Nah ini yang ada preparation, ada decision, terus ada panah balik. Ini artinya apa? Ini pasti loop, kan gitu ya? Ini pasti loop ini ya, looping atau apa namanya, pengulangan, iterasi. Oke, I sama dengan 1. Sekarang ini masuk sini. I sama dengan 1. Ada sama dengan artinya sebelah kanan masukkan ke kiri, 1 masukkan ke I, 1 masukkan ke I, 1. Nah, sudah ini. Ya. Oke, sampai sini ngerti ya? Maksudnya ini biar agak aneh aja deh. Kok beda aja coba. Oke, 1 masuk ke
I. Sudah, terus turun ke sini. Ada pengecekan, dicek apakah I lebih kecil dari 3. Apakah I lebih kecil dari 3. I-nya berapa? I-nya nilainya 1, maka apakah 1 lebih kecil dari 3? Ini benar atau salah? Betul kan ya? Kalau betul, ke kanan, ya, ke sini, turun, ya, isi X. Artinya kita disuruh nginputkan satu angka sembarang, ya, dari keyboard misalnya gitu ya. Misalnya kita isi yang ini, 5 ini. Kita isi 5. 5, terus kita ikuti enter biasanya kan ya. Enter, maka angka 5 masuk ke X. Ya, masuk ke sini. Maksudnya apa? Masuk ke variabel X ini. Kan gitu ya? 5. Terus kemudian turun ke sini. Ya, selesai, turun. Turun, ini J data sama dengan J data plus X. Ya, sekali lagi ada sama dengan, ya, artinya apa? Sebelah kanan masuk ke kiri. Jadi selesaikan sebelah kanan dulu. Ini sebelah kanan, J data plus X. J data berapa? J data di memori berapa? Ini 0. 0. Jadi 0 ditambah X. X-nya berapa? 5 kan ya? Ya, ini sudah 0 ditambah 5 sama dengan 5. 5. 5 dimasukkan ke kiri, ke J data lagi. Maka J data sekarang dicoret jadi 5. gitu ya. Oke, terus sekarang turun ke sini. I sama dengan I plus 1 kayak tadi itu ya, sama dengan berarti dari kanan ke kiri ya, masukkan yang di kanan ke kiri. I-nya berapa? Di memori 1 ditambah 1 ini kan rumusnya ya. Maka 1 plus 1 sama dengan 2. 2 masuk ke I. Jadi 2 dimasukkan ke I. Sehingga kita coret I-nya jadi 2. Ya. Kemudian lanjut ke sini ya, ke sini ya, ke sini. Nah, sampai sini cek lagi. Ternyata turun di sini kan ya. Dicek apakah I lebih kecil atau sama dengan 3. I-nya berapa sekarang? 2. Jadi 2 apakah lebih kecil sama dengan 3? Jawabannya ya kan gitu ya. Ini pasti benar kan ya. Kalau ya ke sini. Oke. Sini ternyata apa? Isi X. Lanjutkan sini ya. Isi X. Isi X. Jadi isi dari keyboard sembarang angka. Misalnya sekarang saya masukkan 3. Ya, saya masukkan 3 berarti saya ketik 3 enter, maka angka 3 masuk ke X ya, angka 3 masuk ke X. Artinya 3 masuk ke memorinya X. Ini dicoret jadi 3. Ya. Terus turun. Oke, turun di sini. J data sama dengan J data plus X. Ada sama dengan lagi, maka jangan lupa sebelah kanan selesaikan dulu, kemudian hasilnya masukkan ke kiri. J datanya berapa? Kita cek J data di memori ada berapa? 5. Berarti J data 5 ya, ditambah X. X yang baru masuk berapa? 3. Ini kan 3 ya. 5 ditambah 3. Hasilnya berapa? 8. 8 masukkan ke apa ini? Ini tadi J data plus ya, masukkan ke J data lagi, maka 8 masuk ke J data. 8 masuk ke J data. Ini coret, ini jadi 8. Ini anggap aja di dalamnya kan gitu ya. Dalam memori itu. Selesai, turun sekarang I sama dengan I plus 1. I-nya sekarang berapa? I-nya 2. 2 plus 1. Jadi I sama dengan I plus 1 ya. Jangan lupa ke kiri ya. I-nya 2 ditambah 1 sama dengan 3, 3 masuk ke I. Sudah, saya masukkan ke I, coret jadi 3. Mutar kan gitu ya, seret. Sini, dicek lagi apakah I lebih kecil atau sama dengan 3. Sekarang I-nya di memori ada 3. Apakah lebih kecil dari 3? Ini benar atau salah? 3, apakah lebih kecil atau sama dengan 3? Jawabannya adalah ya. Kalau ya berarti masuk ke sini lagi. Isi X lagi kan ya. Isi X, misalnya saya isi 10, enter. Maka, mana tadi? 10 enter, maka turun ke sini ya. J data sama J data plus X. Ini sudah tahu, J datanya berapa? 8. Oke ya. J datanya 8. Sebentar. 8 ditambah X. X-nya barusan berapa?
saya masukkan 10. Tadi kan 10 masuk ke X ya. Ini kita coret jadi 10 tadi kan ya. Maka tambah 10. 8 tambah 10, 18. 18 masuk ke J-data. Oke, masuk ke J-data ini kita coret jadi berapa nih? 18. Terus turun I sama dengan I plus 1, I-nya sekarang 3, ini ya, 3, maka 3 plus 1 hasilnya 4, 4 masuk ke I, kan itu ya, 4 masuk ke I, coret jadi 4. Ya, I-nya 4. Oke, selesai, turun sini, set. Cek lagi I-nya, apakah I, ya, apakah I-nya sekarang 4, apakah 4 lebih kecil atau sama dengan 3? Jawabannya adalah tidak, kan gitu ya. Lebih besar ya. Tidak berarti ke sini. Sini, nah ini ada sama dengan, jangan lupa sebelah kiri masukkan ke kanan. Sebelah kiri apa? J data dibagi I-1. Jadi J datanya berapa? J data tadi terakhir berapa? 18 dibagi I-nya tuh 4 min 1. 4 min 1 kan 3 ya. Berarti berapa? 18 bagi 3 sama dengan 6. 6 masuk ke RR, maka masukkan di sini 6. Setelah masuk, turun sini ya, tampil RR, nah, tampil ke monitor RR, maka rata-ratanya adalah 6. Terus selesai. Oke, begitu ya. Ya, untuk yang selanjutnya silakan dikerjakan di rumah, ya nanti ini tidak wajib dikumpulkan, yang ngumpulkan ya dinilai, yang tidak ngumpulkan ya tidak dinilai. Gitu ya. Tadi ada yang belum dikerjakan. Oke, saya pikir itu dulu, ini waktunya sudah lewat gitu ya. Kita ketemu lagi mungkin minggu depan. Ya, untuk presensinya ini akan segera saya buka. Silakan saudara presensi sampai jam 12. Gitu ya. Kemudian untuk apa namanya? Tadi PR-nya adalah sisanya tadi itu ya. Saya tampilkan semua nanti, boleh di WA atau boleh dititipkan di waktu mengumpulkan tugas PR yang sisa tadi itu. Masalah pangkat dengan masalah apa tadi itu? Faktorial. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kita akhiri pertemuan ini. Oke ya, sudah tidak ada pertanyaan ya. Yuk, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.